Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Wa akan bicara tentang satu kondisi di mana banyak pelaku usaha UKM yang tidak mempunyai kepastian dalam bisnis. Kita banyak melihat, dan Wa mungkin udah ribuan ya yang konsultasi ke Wa bagaimana dia menjalankan bisnis itu pada titik akhirnya bukan mendapatkan keuntungan. Ya, akan tetapi modal yang ada itu habis. Bahkan di titik akhir itu dia mempunyai hutang dari bisnis yang dilakukannya. Ini yang sangat memprihatinkan ya. Makanya Wa di sini akan bicara tentang bagaimana untuk menyelamatkan bisnis jangan sampai terpuruk habis sehingga meninggalkan satu beban yang sangat berat untuk pelaku usaha UKM. Kita bisa melihat sekarang ya kan, pebisnis yang unggul, pebisnis tangguh itu mereka tidak pernah terpengaruh dengan kondisi ekonomi seberat apapun. Kalaupun ada pengaruhnya, tapi tidak akan menjadikan satu beban yang berat sehingga meninggalkan hutang. Ya kan? Nah, inilah yang akan saya sampaikan bagaimana strategi agar jangan sampai kita terpuruk ke jurang yang terdalam. Satu hal yang membuat mereka itu terpuruk adalah salah satunya mereka tidak bisa mengetahui, menganalisis posisi bisnisnya itu di mana. Dan dia hanya bisa mengetahui setelah dia terpuruk. Terakhir dia berhenti karena sudah tidak bisa berjalan lagi. Semua komponen bisnisnya itu sudah berhenti. Dan dia tidak bisa melanjutkan bisnisnya. Baru dia tahu, oh ternyata bisnisnya itu gagal dan meninggalkan beban yang berat. Contoh, dia kalau produksi misalkan dia sudah tidak bisa membeli bahan baku. Dia sudah tidak membeli bahan penolong, dia sudah tidak bisa menggaji karyawan, ya kan? Sehingga dia tidak bisa memproduksi, baru dia tahu. Tapi selama dia bisa dan walaupun dalam kondisi rugi, dia terus berjalan karena dia nggak tahu, ya kan? Dia harus berhenti di mana, gitu kan? Dia harus berlaku apa, gitu kan? Nah, ini yang mungkin akan Wa sampaikan. Ini hal yang sangat penting sebetulnya, sehingga mudah-mudahan dengan analisa yang Wa sampaikan sekarang ini banyak UKM yang tertolong. Setidaknya sebelum dia terjerumus dalam jurang yang dalam, bisa berhenti dulu, bisa dihentikan. Nah, satu hal yang mungkin harus kita pikirkan, saudaraku, anak-anak, intinya bagaimana kita bisa melakukan manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan yang baik itu adalah, Wa sampaikan sekarang, Wa akan bilang masalah business building. Bisnis building ini artinya gimana? Bisnis itu harus berkembang. Bisnis itu harus menghasilkan sesuatu di masa yang akan datang. Harapan-harapan kalian itu bisa tercapai. Sekarang banyak orang UKM itu bisnisnya gini. Yang penting saya sekarang berusaha, ya kan, ada keuntungan sedikit untuk dimakan. Selesai. Besoknya berpikir seperti itu lagi. Besoknya berpikir seperti itu lagi. Ketika sekarang dia sudah bisnisnya nggak selesai, nggak bisa lagi. Contoh dengan corona sekarang. Orang berjualan pedagang kaki lima, misalkan tukang kupat tahu, ketoprak, bubur, ayam misalkan.
Ketika dia berhenti karena tidak bisa jualan karena corona, ya sudah. Untuk makan aja susah nyarinya, bener nggak? Banyak orangnya yang seperti itu. Tapi kalau bicara bisnis building itu, bagaimana kita membangun? Dari keuntungan nih, ya kan? Dari keuntungan itu, misalnya sekarang kita keuntungan 500.000 sehari, ya kan? Ya kalau sekarang pengusaha UKM 500.000 gitu kan, wah udah bisa nyicil mobil gitu kan, nyicil motor gitu kan, beli rumah misalkan. Nah itu yang salah sebetulnya. Karena apa? Karena itu akan menjadi lubang-lubang. Bayangkan sekarang cicil mobil, penghasilan 500.000, ya kan? Sehari misalkan 15 juta, nyicil mobil misalkan 7 juta setengahnya, ya kan? Nah, begitu sekarang berhenti usaha, ya kan? Mobil terus harus dicicil kan? Mobil misalkan 5 tahun terus dicicil selama 60 bulan kan? Begitu usahanya nggak ada ya sudah, gitu kan? Mobil bisa dijabal. Nah itu yang kesalahan-kesalahan yang sering kita lihat di pelaku usaha UKM. Nah sekarang Wah akan kasih tahu bagaimana cara mengatasi, cara membuat strategi agar bisnis itu bisa berkembang besar di kemudian hari. Jadi yang pertama adalah kita harus memikirkan aspek-aspek biaya yang timbul ketika bisnis berjalan. Contoh gini, Vivi atau Sahdan nih mau jalan ya. Jalan menjalankan bengkel misalkan. Ini satu contoh aja ya. Menjalankan bengkel. Yang pertama Sahdan harus punya uang dulu kan. Uang dulu untuk investasi alat-alat, tempat kalau kita harus sewa segala macam. Misalkan Sahdan harus punya uang 100 juta untuk menjalankan bengkel. Nah, bengkel ini walaupun sebenarnya Sahdan punya sendiri uang itu. Bukan pinjaman dari bank misalkan, ya kan? Ya kan? Tapi harus diperhitungkan Sahdan. Ya kan? Harus diperhitungkan. Kenapa? Yang 100 juta itu harus dibalikin dari bisnis. Ya kan? Jangan berpikir udah saya buka bengkel dapat 200 juta, dihabiskin uang 200 juta. Jangan seperti itu. Tapi sekarang harus kita pikirkan nih, harus ada punya cadangan mengembalikan investasi. Jadi investasi itu nanti harus dikembalikan. Walaupun sebetulnya itu uang pribadi Sahdan. Secara bisnis harus dihitung. Misalkan 100 juta itu 10 tahun ya kan, dihitung bahwa umur ekonomisnya 10 tahun. 10 tahun itu artinya 1 tahunnya 10 juta. Ya kan? 10 juta artinya kalau kita bulatkan dalam 1 bulan 1 juta gitu kan. Artinya Sahdan itu dari keuntungan 1 juta ditaruh untuk cadangan investasi. Ya, cadangan investasi 1 juta taruh. Ya kan, jangan diganggu uang ini gitu kan. Kalau Sahdan sekarang untungnya dalam 1 bulan 10 juta, artinya yang 1 juta dicadangkan pertama untuk investasi. Jadi setelah 10 tahun kemudian, ya kan, Sahdan misalkan sekarang alat-alat udah pada rusak, ya kan, nggak usah mikirin lagi nyari uang untuk mengganti barang-barang yang rusak, pakai uang ya cadangan investasi ini. Satu. Yang kedua adalah cadangan hutang usaha misalkan. Nah, ini yang sering terjadi adalah orang-orang yang menjalankan usaha dengan cara pembelian secara kredit. Contoh bengkel. Sahdan itu kalau buka bengkel Sahdan, nanti itu banyak orang yang naruh barang di kita. Meminjamkan. Sahdan ini oli ya, misalkan jumlahnya 10 juta nih. 10 juta. Terus begitu 10 juta itu
2 bulan misalkan, ya kan? Nah, setelah barang ini, oli ini terjual, ya kan? Misalkan dari 10 juta sebulan, sehari kejual 1 juta misalkan. Nah, yang 1 juta itu bukan uang kita, Sahdan. Ya kan? Bukan uang kita, tapi uang orang kan, karena kita harus bayar, karena kita dikasih kredit. Hasil penjualan pisahkan lagi ini untuk bayar hutang, ya kan? Pisahkan lagi untuk bayar hutang. Artinya apa? Begitu usaha berhenti, Sahdan, uangnya sudah, barangnya sudah terjual, untuk bayar udah ada. Ini kesalahan banyak orang ketika orang itu dikasih pembeliannya secara kredit, begitu uangnya banyak kan, ya kan? Uang banyak dari hasil penjualan. Padahal ini punya orang sebetulnya, sisihkan punya orang. Nah, yang punya kita itu dari hasil keuntungannya, ngerti nggak? Ya, jadi itu salah satunya. Makanya banyak orang tiba-tiba bisnisnya berakhir, ya kan, karena tsunami karena corona atau apa ya, karena krisis apa. Akhirnya dia begitu selesai, banyak uang orang kepake, ditagih orang. Akhirnya dia meninggalkan hutang. Kenapa orang perusahaan yang UKM itu banyak hutangnya? Kejadiannya seperti itu. Pada saat ditagih, uangnya nggak ada karena udah dipakai. Itu salah satunya. Terus yang lainnya adalah biaya pasca bayar. Sama kasusnya seperti itu. Contoh, sekarang kalau biaya overhead itu, misalkan sekarang Sahdan punya karyawan nih, ya kan? Karyawan 2 orang misalkan, sebulan 10 juta misalkan, ya kan? Nah, 10 juta ini sebenarnya harus dicadangkan dari hasil keuntungan. Kenapa? Pasca bayar itu artinya mereka kan kerja dulu, ya kan? Saya nggak mungkin sekarang masuk kerja terus misalnya kerja di Sahdan, begitu kerja langsung dibayar, kan enggak kan? Sebulan baru dibayar. Artinya Sahdan itu punya hutang gaji kan ke Aang gitu. Nah, itu harus disisihkan. Nggak bisa sekarang uang kita banyak, memang uang kita banyak nih, ya kan, dari sini penjualan banyak. Tapi harus dipisahkan. Karena apa? Begitu berhenti, ternyata uangnya udah habis, udah nggak bisa kebayar, salah satunya. Atau mungkin pasca bayar ini, contoh telepon, ya kan, kita pakai dulu, ya kan, air juga kita pakai dulu, nanti listrik ada juga yang pasca bayar, kita pakai dulu, baru bulan berikutnya dibayar, ya kan, itu. Yang keempat adalah cadangan aset, ya. Jadi kalau Vivi ini sekarang, ya kan, Vivi usaha jalan. Nah, itu harus dicadangkan, Vi. Begitu suatu saat Vivi ingin mengembangkan usaha, ya kan, harus ada cadangan aset business building namanya, ya kan. Nih, Pipi pengen suatu saat sekarang kalau omset misalkan hanya 100 juta sebulan gitu kan, ingin jadi 500 juta sebulan, gimana caranya? Yaitu Pipi harus memiliki modal kan. Modalnya dari mana? Jangan sampai Pipi mencari modal dengan pinjaman bank. Jangan. Siapapun di sini kalian yang ditawari pinjaman dari bank, jangan merasa senang. Orang banyak perusahaan ya yang salah ngitung. Dia asalnya jalannya benar nih. Begitu dikasih pinjaman bank, bukannya berkembang, malah jadi hancur, bangkrut. Karena apa? Pertama, dia dengan pinjaman bank itu, pertama dia harus membayar bunga, yang kedua membayar cicilan. Ini nanti insya Allah sama Uwa nanti dijelaskan ya masalah resiko. Ayo duduk sini, Bastian. Kemana kamu? Baru bangun tidur, Pak. Ya, gak apa-apa. Jadi
Itu yang harus kita pikirkan ya. Suatu saat makanya wah hanya berpikir begini. Suatu saat kalian udah besar ya kan, udah punya bisnis, udah berkeluarga ya kan. Nah, nanti begitu ada tawaran bank misalkan. Aduh, gimana ini? Kalau orang hanya sepintas ya sudah ambil aja lah. Kita dipercaya bank gitu kan. Padahal itu bisa mematikan bisnis yang sudah kalian rintis dari awal ya kan. Nanti Wah akan membahas itu secara umum. Nah, jadi ketika kita melakukan bisnis, kita harus bisa mengatur keuangan. Salah satunya adalah kepintaran kita membuat satu cadangan. Nah, nanti insya Allah semua akan dibahas lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan ya, karena dalam bisnis ini ada beberapa yang kalian harus pahami, harus kalian kuasai, yaitu utamanya adalah pertama adalah efisiensi ya kan. Nanti akan banyak bahas tentang efisiensi. Yang kedua adalah optimalisasi ya kan. Banyak hal optimalisasi itu, ada optimalisasi harga, optimalisasi penjualan, optimalisasi margin segala macam. Yang ketiga adalah cash flow. Apa itu cash flow? Adalah bagaimana kita mengatur keuangan dengan baik. Walaupun kalian misalkan untuk kemampuan cash flow itu mungkin S2 baru didapat, tapi ingin bahwa siapapun di antara kalian, walaupun katakanlah kalian hanya sebatas sekolahnya SMA gitu, SLTA, tapi yakin mampu memberikan ilmu kepada kalian. Ilmu itu yang sifatnya mungkin harusnya ditempuh dengan S2, tapi kalian insya Allah bisa mendapatkan ilmu itu dengan cara menyampaikan kepada kalian, dan kalian benar-benar serius ingin mempelajarinya. Jadi mungkin kalian bagi ada target-target yang memang memberikan satu ilmu pada kalian, itu tidak hanya berpikir kalian itu kemampuannya hanya sekian atau sekolahnya hanya sekian, enggak. Pernah mendidik yang pernah sampaikan ya kan, asalnya office boy menjadi pengusaha besar gitu kan, ada karyawan biasa yang jadi bupati gitu kan. Itu satu kebanggaan, dan insya Allah mudah-mudahan kalian juga menjadi orang-orang yang berhasil seperti mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.